Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan lah. Kita semua keluarga Joshua dan undangan yang ada, kita boleh bersama-sama berterima kasih karena Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Selamat datang buat kita semua. Selamat kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan yang luar biasa. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Persiapkan hatimu untuk Tuhan malam hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berhiaskan kekudusan, seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan, seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan, seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Lagi katakan, ku datang Tuhan. Haleluya, dalam hadirat-Mu. Oh puji Tuhan. Kekudusan, seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, seluruh bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lagi, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Saya undang dengan kasih Kristus, Bapak Manalu berdoa buat buka ibadah Natal pada malam hari ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga
Surga bumi menyembah, kudus kuduslah Tuhan. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan kembali kami dapat merayakan kelahiran-Mu, biarlah benar-benar kelahiran itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu benar Tuhan, Engkau hadir benar di dalam kehidupan kami. Engkau lahir secara rohani dalam kehidupan kami, di dalam sikap kami, perilaku kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di malam indah ini Tuhan, ada sesuatu yang baru akan kami rasakan, ada sesuatu yang baru akan kami dapatkan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, kebaktian ini menjadi kebaktian membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Pakai semua hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Terlebih kepada hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai kebaktian kami ini di dalam nama satu yang heran, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita bisa merayakan Natal lagi malam hari ini. Semua karena cinta dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu lewat pribadi kita mau siarkan bahwa Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lagi katakan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh haleluya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lagi, hai siarkan, amin. Mari jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai siarkan di gunung, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya haleluya, lahirnya Almasih. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Sampai hari ini masih Tuhan kasih kesehatan buat kita semua. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Lagi
bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, haleluya, puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Di penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, puji Tuhan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Puji Tuhan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Haleluya. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Haleluya. Mari serukan. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi haleluya. Bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Puji Tuhan. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Siapkan hati kita semua untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku,
Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Lagi katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, haleluya, Raja Damai. Puji Tuhan, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Haleluya. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku tebus dosaku Tuhan, ku tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, amin. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, dipersiapkan hati kami yang paling baik. Engkaulah Raja Damai. Haleluya. Kau ada buat kami malam hari dunia. Puji Tuhan, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan penuh kasih, haleluya, haleluya. Kau berikan hidupku, terima kasih Tuhan, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah. Saya udah dengan kasih Kristus, Ibu Faye berdoa, jual kebenaran firman Tuhan yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan kemuliaan, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Jesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat kami berikan bagi Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatan kasih-Mu yang kami boleh nikmati sampai malam hari ini. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib buat kami Tuhan. Engkau sungguh Allah yang besar, Engkau sungguh Allah yang heran, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kalau keluarga muda Yosua bisa merayakan Natal, kami mau katakan malam hari ini, semua terjadi hanya oleh karena kemurahan-Mu. Semua terjadi hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami boleh menikmati sukacita malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya setiap puji-pujian kami itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan setiap kami tanah hati yang baik, supaya benih itu dapat bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama-Mu. Itu boleh membentuk kehidupan kami. Kami boleh semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Dan kami diajar malam hari ini belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini setiap kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Setiap hal-hal yang tidak baik yang akan mengganggu konsentrasi kami, hati yang keras, setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami mengalami kebebasan di dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, hamba-Mu yang Engkau sudah utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, tetap tinggal di dalam urapan kuasa Allah. Supaya setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah firman yang mampu membentuk setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang akan menghalangi jalannya pemberitaan firman-Mu, kami sepakat berdoa. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya malam hari ini Engkau bebas bekerja di antara kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, terpujilah buat segala anugerah kemurahan-Mu buat kami. Ampuni segala dosa, kekurangan, kesalahan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Pak Pendeta Lodi Sairen. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Yuk semua bilang haleluya. Sekali lagi haleluya. Kalau saudara tidak keberatan, kita tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Selamat Natal buat kita semua. Walaupun belum tanggal 25, tapi saya percaya hari ini kita sedang merayakan hari kelahiran Yesus. Selamat Natal. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman. Dan sekarang mari kita siapkan, berikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab dalam Lukas pasal 10. Kita akan baca ayat 41 dan ayat 42. Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita melihat ada dua wanita yang kita barusan saja baca ya. Yang itu yang pertama adalah Marta dan yang kedua adalah Maria. Kita akan melihat dua wanita tersebut. Wanita yang pertama adalah Marta, dan tentang Marta Yesus mengatakan begini, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan segala perkara. Khawatir dan menyusahkan diri dalam segala perkara. Saya pikir kita sepakat kalau saya bilang hari ini
kita sedang berada di satu situasi, di satu keadaan yang sebenarnya tidak bisa dibilang baik. Rasanya belum pernah kita menemukan keadaan seperti ini ya. Saya kemarin bicara sama jemaat, hari Minggu saya bilang kalau kita bisa ada sampai hari ini di penghujung tahun 2020 dan kita bisa tetap menikmati berkat Tuhan, itu kalau bukan pertolongan Tuhan itu gak bisa, saya yakin. Bahkan saya mengkiaskan tahun 2020 ini seperti tahun lembah kekelaman. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud. Ya, kita seperti pada suatu keadaan yang gak baik. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Dan kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan harusnya membuat kita, luar biasa Tuhan kita ya. Karena ternyata kita ada sebagai anak, ada hari ini karena Tuhan. Tapi faktanya ya saudara, banyak anak Tuhan seperti Marta. Hari ini dia ada, hari ini dia bisa makan, hari ini dia masih bisa beraktivitas, masih bisa sehat. Tapi tidak sedikit orang mengkhawatirkan dirinya sendiri, menyusahkan dirinya sendiri. Jadi problemnya bukan apa yang ada dan yang terjadi di sekitarnya. Problemnya adalah dirinya sendiri. Karena jelas Alkitab bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Sudah khawatir, menyusahin diri sendiri. Dan ini keadaan yang kita bisa temui, begitu banyak orang yang bisa, mungkin saudara dan saya temui. Saya pikir mungkin sebagian saudara tahu, 2 minggu lalu ya kita dikejutkan ya, dengan seorang hamba Tuhan di Kalimantan yang meninggal dunia karena bunuh diri. Tahun lalu saya ada di LA, saya ada satu gereja ya, dan gereja itu sedang berduka cita karena ada seorang namanya Jason something lah, saya lupa namanya, masih umur 32 tahun ya. Dia salah satu pastor di salah satu mega church di California, dan dia membangun sebuah panti rehabilitasi mental illness, jadi orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan waktu dia buka itu saudara ya, ratusan orang datang berganti-gantian dan ratusan orang sembuh dari sakit tekanan jiwa. Itu luar biasa sekali. Tapi tanggal 14 Oktober Pastor Jason ini ditemukan mati bunuh diri. Bagaimana bisa seorang yang menolong orang-orang yang tertekan, yang depresi, dan matinya karena depresi. 2 minggu lalu saya telepon teman saya, salah satu pimpinan di Kalimantan, karena kebetulan yang meninggal hamba Tuhan, dan kebetulan pendeta, dan kebetulan GPDI juga, dan kebetulan anggota majelis wilayah, dan anggota majelis daerah juga. Jadi saya mikir kok bisa ya ada keadaan seperti ini. Ini keadaan loh saudara ya. Artinya di tengah-tengah kesibukan kita melayani, jangan-jangan kita sedang berada dalam satu keadaan yang gak baik. Buktinya saudara Marta, bagi dia sudah cukup baik. Menyibukkan diri untuk melayani Yesus. Di tengah-tengah pelayanannya yang katanya buat Yesus, ternyata ada yang hilang dalam diri Marta. Sehingga Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan engkau menyusahkan diri. Saudara, orang kalau bunuh diri, itu biasanya dimulai dari loneliness, kesepian. Karena kalau saudara mulai kesepian, itu salah satu pintu gerbang untuk masuk bunuh diri. Dan loneliness itu, kesepian itu gak ditentukan dari ada banyak orang atau gak ada orang. Kadang-kadang di tengah keramaian yang ramai, orang bisa loneliness, bisa merasa kesepian. Saya yakin kalau kita lihat sama-sama ayat ini, ada hal yang penting yang harus kita perhatikan. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Saudara gak bisa merubah keadaan yang terjadi hari ini. Gak bisa menghapus pandemic COVID-19 gitu. Gak bisa loh saudara, gak bisa. Ya.
Saya hari Selasa lalu, minggu lalu berarti, salah satu pendeta senior ya di Jawa Barat itu telepon saya karena kami suka berdiskusi ya. Terus tiba-tiba dia bilang begini, karena kan banyak nih yang teman-teman yang berangkat duluan. Terus dia bilang begini, Lot, menurut Ngana, sorry pakai bahasa Manado nih ya. Lot, menurut Ngana ini penghukuman atau apa nih? Waduh, saya bilang Om, pertanyaan berat juga nih ya. Menurut Ngana ini penghukuman atau enggak nih? Dan saya bilang begini, kalau menurut saya sih Om harus dipisahkan dulu ya Om. Saya bilang orang yang meninggal, yang mati sama yang COVID-19 ini. Ini dua hal yang berbeda. Sebagai anak Tuhan kita percaya orang yang meninggal berarti agenda Tuhan dalam hidupnya sudah selesai. Bisa bilang amin? Gak ada hubungannya sama penyakit. Amin dong. Ya, saudara saya, teman saya, bapak-bapak gereja kita harus meninggal karena emang agendanya sudah selesai, nggak ada hubungannya sama COVID. Tapi saya bilang gini kemudian, tapi Om kalau mau bicara soal dari Alkitab, ini bagian dari tanda akhir zaman. Terus dia bilang gini, benar loh Om cuma mau konfirmasi aja karena Om baru buka Alkitab, Wahyu pasal 6. Oh, nanyanya ke saya gitu ya. Wahyu pasal 6 ayat 7. Di situ ada meterai kan, ada meterai, ada kuda putih, kuda yang merah, kuda hitam, dan yang terakhir yang meterai keempat itu kuda hijau kuning. Kita sering menyebutnya kuda palem. Dan waktu kuda keempat itu 1/4 orang mati karena pertama pedang, 2 kelaparan, dan yang ketiga karena sampar. Dan yang keempat yang nanti akan terjadi karena binatang buas. Tapi dia meyakini ini yang keempat ini loh, wabah. Menurut Ngana wabah itu apa? Dan saya bilang sama Om itu, Om menurut saya yang disebut wabah itu kalau bahasa modernnya sekarang itu pandemic. Berarti benar, Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Saya mau katakan kalau begitu saudara, mari coba kita lihat ya diri kita. Pelajaran dari Marta hari ini mengingatkan kepada semua kita yang ada di sini. Sejauh mana kita bisa benar-benar meyakinkan diri kita bahwa setiap kita ada agenda Tuhan yang ajaib. Saudara kan harus tahu dong, paling tidak ya, kalau kita bicara tentang diri kita sendiri, ya, kita harus tahu pertama, apa sih life purpose dari hidup kita? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Itu harus saudara punya, harus paham. Paling tidak Efesus 2 ayat 10, dalam Efesus 2 ayat 10 firman Allah berkata kita ini buatan Allah diciptakan secara khusus loh oleh Tuhan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara harus punya tujuan hidup. Saya kemarin bicara sama murid-murid sekolah kitab, saya bilang begini. Saudara, semua siswa-siswi saya bilang harus punya tujuan hidup. Kalau mati, mau dikenang sebagai apa? Saya secara pribadi nih, saya punya life purpose. Dan kalau nanti waktu saya tiba dan saya harus mati dan saya ada di peti mati, orang-orang akan melihat saya dengan haru, sedih, dan merasa kehilangan karena telah pergi seorang yang, karena life purpose saya itu menjadi pemberi. Dan pemberi itu gak selalu berupa materi loh saudara, enggak. Saya selalu bisa, apapun yang saya punya saya kasih saudara, saya beri. Bentuknya moral, firman, kebenaran. Saya senang berbagi, apapun itu yang saya tahu saya berbagi. Sebab itu sebabnya karena life purpose saya ingin menjadi pemberi, maka saya banyak belajar. Saya banyak menggali pengetahuan. Saya sampai sekarang masih terus sekolah saudara. Gak pernah berhenti karena saya punya tujuan hidup, saya harus jadi pemberi. Dan saya senang kalau seandainya nanti ya saya harus meninggal. Ya, tapi bukan malam ini saudara, tenang aja. Ya. Orang lihat peti mati saya dan orang, saya yakin beberapa saudara harus datang loh. Awas kalau gak datang, saya datangin. Ya. Orang melihat, wah dia nih pendeta, saya diberkati dengan firman-Nya. Itu tujuan saya. Ya. Jangan sampai orang datang yang kebetulan yang meninggal yang tadi pimpin pujian. Ini contoh ya, ini kan contoh ya. Saya kenal benar beliau. Gitu ya. Begitu mati, darah Tuhan. Mati juga dia. Aduh, puji Tuhan.
Kita nggak mau dong, waktu kita mati dan orang bilang terima kasih Tuhan udah mati juga dia. Emang suka marah-marah tuh orang tuh, orangnya lebay banget, orangnya nyinyir banget. Saudara, Marta menunjukkan kepada kita siapa kita sebenarnya. Itu yang Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau mengkhawatirkan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Yang buat kita khawatir bukan karena situasi, saudara. Yang buat kita susah bukan karena situasi, tapi kita nih yang jadi buat susah. Saudara percaya gak? Persoalan yang saudara hadapi, itu sebenarnya diizinkan Tuhan secara khusus cocok buat saudara. Ini gak ada yang bilang amin. Kan 1 Korintus 10 ayat 13 kan, pencobaan-pencobaan yang kamu terima adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Dan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Jadi kalau kita punya masalah jangan terlalu lebay. Coba lihat kanan kirinya, gak usah lihat aja bilang jangan lebay gitu. Ya. Waduh Tuhan, gak kuat Tuhan, gak kuat. Kenapa udah gak ada beras tuh gak kuat. Ya, saya pikir terlalu lebay lah kalau begitu. Ya. Saya ngajar jemaat saya, kalau ada masalah, ya ada teman telepon, ceritain masalah, aduh saya gak punya ini, saya susah. Bilang sama orang itu, biasa aja kali. Karena Alkitab bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa aja kali. Ya. Tapi seringkali kita menyusahkan diri kita sendiri loh. Kita mengkhawatirkan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya rasa susah, rasa khawatir tidak ditentukan oleh isi dompet saudara. Enggak. Ya. Saudara nggak perlu khawatir ya. Dompet saudara mungkin tebal sekali dengan uang. Dompet saya tebal sekali dengan kartu nama. Tapi saya nggak mau khawatir dengan apapun yang terjadi. Ya, saya pikir pencobaan itu nggak mungkin lah melebihi kemampuan kita. Nggak mungkin melebihi kesanggupan kita. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita malam hari ini tentang Marta. Marta, Marta, kamu tuh khawatir dan menyusahkan diri sendiri. Dan saya mau katakan tadi di awal khotbah saya, kalau kita ada sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Aduh saya kalau hari-hari ini kalau saya berdoa, saya bilang aduh Tuhan makasih deh. Benar, terima kasih. Ya, saya jadi saksi bagaimana jemaat itu harus terpuruk. Tapi hari ini mereka mulai sedikit demi sedikit bangkit. Memang ada juga yang gak bangkit-bangkit. Ya. Tapi masih hidup. Ya. Dan yang saya suka mereka yang belum bangkit-bangkit. Kalau ketemu saya gak pernah ngeluh, enggak. Saya tanya gimana keadaan kamu? Tetap sama om. Samanya gimana? Ya gak ada perubahan, begini-begini aja. Terus kamu gimana? Ya enjoy aja. Mau ada gak ada, yang penting masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa ke gereja. Wah, ternyata saudara mau terpuruk terus naik atau terpuruk gak naik-naik lagi, itu reaksinya itu dibalik kita loh. Jadi situasi, keadaan, sesuka dan sulit apapun, jangan membuat kita jadi seperti Marta. Maaf di sini kalau namanya Marta, saya nggak tahu ada kayaknya ya. Oh ada, maaf Bu. Marta dalam Alkitab maksudnya ya. Marta, bukan ibu ini bukan Alkitab maksudnya ya. Engkau selalu khawatir dan menyusahkan diri sendiri gitu ya. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang lain tentang Maria. Pasti kalau ini sampai dicatat kisah ini dan sampai Tuhan bilang begini, tetapi hanya satu yang kamu perlu. Kemudian Tuhan memberitahu kepada Marta. Ya. Kalau seandainya di sini ada yang bukan Marta ini, bukan Marta yang dalam Alkitab gitu ya. Mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Yesus. Cuma satu yang kamu perlu. Jadi dari sekian banyak persoalan, pergumulan, mari kita belajar seperti Marta. Apa itu? Mari perhatikan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagus ini bagus. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saya baca dalam NLT, New Living Translate. Itu dibilang gini, Maria discover
a good part. Maria telah menemukan bagian yang terbaik. Semua bilang, bagian yang terbaik. Belum semua, 2, 3. Dalam keadaan apapun saudara, sekalipun saudara sedang berada dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, kegelapan yang sepekat-pekatnya, percayalah di tengah-tengah kegelapan, di mana saudara nggak bisa melihat apa-apa, di dalam kegelapan itu masih ada bagian yang terbaik yang harus saudara temukan. Maria yang menurut saya pelajaran yang diajak oleh Yesus, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah masalah, tengah pergumulan, belajarlah temukan bagian yang terbaik yang memang Tuhan selalu siapkan buat saudara dan saya. Sebelum kita gali lebih dalam tentang bagian yang terbaik, saya ingin perkuat lagi bagian ini. Pada dua peristiwa lah yang sama ya, kisahnya hampir sama, waktunya berbeda. Lukas pasal 5, Yohanes pasal 21. Ini dua waktu yang berbeda dalam hampir sama ya. Sama-sama murid-murid mencari ikan semalam-malaman dan tidak mendapatkan ikan. Itu ya. Dan mereka enggak dapat apa-apa. Tapi kemudian di tengah-tengah kekecewaan, kegelisahan, Yesus berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Petrus sempat ya berargumentasi karena Petrus latar belakangnya hidup di danau. Maksud saya dari kecil sampai saat itu dia adanya di danau. Dia emang hidup di pinggir danau Tiberias, danau Galilea. Sementara Yesus itu di Nazaret, agak pebukitan jauh. Nah kalau Pak Yofi itu kan sering tuh ke Israel. Ya, tahu tuh Nazaret agak tinggi. Sementara Tiberias itu di pantai. Petrus di pantai. Yesus di Nazaret. Jadi Petrus bilang, ini orang gunung mau coba nasihatin orang pantai. Jadi Petrus mencoba berargumentasi. Kami telah berusaha mencari, kami berusaha semalam-malaman, bekerja keras semalam-malaman untuk mencari ikan. And we get nothing. Petrus ingin menginformasikan kepada Yesus, ini bukan waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu malam. Dan kami telah bekerja keras semalam-malaman mencari ikan dan kami gak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melemparkan jala juga. Petrus ingin menggambarkan bahwa ini masa ini musim paceklik. Ini bukan musim ikan. Ini musim ombak. Ini bukan waktu yang tepat untuk mendapatkan ikan. Ini bukan waktu yang baik untuk mendapatkan ikan. Memang ini waktunya kita gak dapat apa-apa. Ini waktunya gak ada untung dalam bisnis. Ini waktunya susah dapat klien, susah dapat konsumen. Ini waktu yang sukar, inti waktu yang sulit. Tapi kemudian dari kisah itu kita temukan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran masih ada a good part. Bagian yang terbaik yang memang Tuhan siapkan buat saudara dan juga buat saya. Kita beri kemuliaan yuk buat Tuhan yuk. Haleluya. Jadi di tengah keadaan yang gak baik sekalipun masih ada bagian yang terbaik, a good part. Begitu juga dalam Yohanes pasal 21. Mereka berusaha semalam-malam di tempat yang sama, mereka lagi cari ikan. Yohanes 21 dan gak dapat apa-apa. Mereka lagi cari ikan gak dapat apa-apa. Dari pantai Yesus berteriak, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Kenapa? Karena Yesus tahu di mana letak bagian yang terbaik. Bagi saya kalau saudara tangkap ini, saudara akan tahu maksud firman Tuhan. Pastikan saudara mendengar petunjuk dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu di mana tempat bagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat saudara juga buat saya. Good part itu Tuhan tahu. Jadi saudara jangan, kalau saudara hari ini seperti musim paceklik. Maria telah menemukan, menemukan bagian yang terbaik. Nah, sekarang kita kembali melihat tentang Maria. Apa sih bagian yang terbaik yang ditemukan oleh Maria? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya,
Maka kita temukan ada beberapa hal. Antara lain, satu, Maria telah Maria, ini bagian yang terbaik yang ditemukan oleh Maria. Ia memberi waktu yang tepat. Right time. Waktu yang tepat. Waktu itu semua dari waktu kan dari pagi dari 00 sampai 24 itu kan waktu kita, milik kita loh. Tapi dari waktu 0 sampai 24 ada waktu yang tepat. Dan bagi Maria inilah waktu yang tepat. Maria memberikan waktu yang tepat buat Yesus. Untuk tidak mau menyibukkan diri. Dia hanya mau ini kalau anak muda sekarang tuh me time. Waktunya dia dengan Tuhan. Dan ketika kita belajar memberikan waktu yang tepat buat Tuhan, saya mau katakan saudara sudah mendapatkan bagian yang terbaik. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung, Mazmur 90 ayat 12, ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Raja Daud tahu benar bahwa mengatur waktu itu menjadi kunci keberhasilan hidupnya. Daud menjadi raja di Israel, raja kedua di Israel itu kurun waktunya 40 tahun. 40 tahun, 8 tahun dia di Hebron, 32 tahun di Yerusalem. Selama 40 tahun dia memerintah Israel, inilah waktu bagi bangsa Israel selama 40 tahun, waktu yang dipenuhi dengan peperangan. Daud itu hidup dari peperangan ke peperangan, perang terus kerjanya Daud. Perang terus. Tapi yang luar biasa, tidak ada satupun peperangan yang dipimpin oleh Daud kemudian kalah. Nggak ada. Inilah 40 tahun kejayaan bagi Daud. Setiap Daud berperang, Daud pasti menang. Daud berperang, Daud pasti menang. Kenapa Daud bisa menang dalam peperangan? Dalam pergumulan, dalam tantangan. Karena Daud telah berhasil mengatur waktu yang baik, waktu yang tepat dalam hidupnya. Itu sebabnya kenapa Daud berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Selama waktu memiliki quality time dengan Tuhan, waktu yang berkualitas, waktu yang tepat untuk Tuhan. Selama itu saudara, Daud pasti mengalami kemenangan. Makanya kenapa Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena akhirnya Daud sadar benar keberhasilan dia di medan peperangan sangat ditentukan dengan waktu-waktunya dengan Tuhan. Minggu lalu teman jemaat saya telepon saya, Pak Gembala, ini saya banyak kerjaan, puji Tuhan. Oh bagus dong, iya. Ada beberapa proyek yang harus saya kerjain. Terus boleh nggak saya mundur dulu melayani? Oh gitu. Kalau di sini pasti nggak ada lah kayak gitu ya. Sibuk jadi, gimana ya, aku nggak enak, malu sama yang lain. Terus saya bilang begini, itu pekerjaan, proyek itu dari Tuhan, kepercayaan Tuhan. Kerjain sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Tapi pelayanan juga sama dari Tuhan. Nggak boleh ditinggal, kerjain sungguh-sungguh. Karena sebenarnya saya bilang yang membuat kamu berhasil di proyek, di pekerjaan, karena kamu sungguh-sungguh melayani. Melayani itu waktu untuk Tuhan, saudara. Emang saudara melayani dari pagi sampai malam setiap hari? Enggak kan. Tapi kalau saudara mendapatkan kesempatan melayani, itu waktu yang tepat untuk memberi kepada Tuhan. That is a best giving from you to God. Itulah pemberian yang terbaik dari saudara untuk Tuhan. Waktu kita kan sehari 24 jam. Apa iya gak ada yang buat Tuhan? 8 jam saudara tidur. Sisanya kerja 8 jam. Berarti masih ada
8 jam. Terus ngapain 8 jam? Drama Korea. Ya. Drama Cina. Ya. Sampai dulu tuh ya, zaman dulu kan zaman sinetron gitu ya. Kita kadang-kadang dulu tuh dulu kan kerja saya yang pertama itu di Resolusi ya. Jadi sekarang udah kita di Ruko sekarang. Nah, kalau gereja itu kan karena dekat di dalam perumahan, jadi ada jemaat suka datang ikut Beston. Saya ingat ada jemaat Beston, Tuhan tolong, kasihan dia Tuhan, ditinggalkan oleh istrinya, karena istrinya selingkuh. Saya pikir siapa yang dia maksud nih? Tuhan, ku berikan dia kekuatan. Saya bilang, siapa? Saya pikir-pikir, jemaat siapa yang ditinggal istrinya? Setelah saya doa, saya tanya, siapa sih tadi itu tante? Aduh sorry, tadi itu film Tersanjung. Ya elah. Tersanjung di bawah dalam Beston. Saya nggak tahu berapa jam saudara menghabiskan waktu untuk drama, untuk apa, untuk YouTube ya. Tapi saudara pastikan ada waktu yang the right time, waktu yang tepat yang Tuhan, yang saudara berikan untuk Tuhan. Itu give the best itu, giving the best itu. Give the best giving, pemberian yang terbaik ketika kita benar-benar memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Ini hari ini kita buat perayaan Natal. Ya. Saya yakin panitia bekerja, pengurus ya, keluarga Yosua ya, keluarga Yosua, pengurusnya pasti kerja. Dan saya berharap pasti saya yakin mereka bekerja dengan memberi yang terbaik waktu-waktu mereka. Dan kalau saudara sudah belajar memberi yang terbaik, percaya deh, yang terbaik dari Tuhan juga jadi bagian saudara. Tepuk tangan yuk buat Tuhan ya. Haleluya. Selain waktu yang terbaik, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Maria itu juga saudara memberikan tempat yang tepat. Ya, the right place. Tempat yang tepat yang dilakukan oleh Maria adalah duduk di bawah kaki Yesus. Coba saudara perhatikan. Ya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Ini luar biasa. Ya. Tempat yang tepat. Selain waktu yang tepat, ya, right time, yang kedua itu adalah right place. Waktu yang tempat yang tepat. Saudara, gereja ini tempat yang tepat buat saudara. Kamarmu, tempat di mana engkau berlutut, berdoa, itu adalah tempat yang tepat buat saudara. Dan seringkali yang Tuhan nantikan, bukan jumlah uang yang saudara bawa ke gereja, bukan. Tempat yang biasanya saudara duduk di samping tempat tidur itu. Yang udah 5 bulan gak pernah dipakai. Yang udah 6 bulan gak pernah dipakai. Atau mungkin yang sudah seminggu Tuhan tunggu-tunggu, biasanya setiap hari duduk, sekarang gak pernah duduk lagi situ. Kita kan punya tempat yang tepat untuk bertemu dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Sorry. Kalau kita punya tempat yang tepat untuk Tuhan, itulah pemberian yang terbaik yang sebenarnya Tuhan nantikan buat saudara dan saya. Dalam Daniel pasal 6. Tiba-tiba rekan-rekan pejabat-pejabat yang lain gak suka sama Daniel. Singkat cerita, pejabat-pejabat yang lain yang berjumlah 120 plus 2 orang mencoba membujuk Raja Darius untuk membuat undang-undang supaya semua orang menyembah raja. Gitu ya, singkat cerita lah ya, tapi Daniel gak menyembah. Ketika didengar Daniel bahwa undang-undang itu telah dikeluarkan oleh raja, ini menarik loh. Daniel tetap ya, pergi ke rumahnya, pergi ke ruangan tingkap atas rumahnya, dan berdoa menghadap Yerusalem 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukan. Kalau kita tahu tempat yang tepat itu adalah di dalam hadirat Tuhan, jangan sekali-sekali kita meninggalkan hadirat Tuhan. Saudara bisa sambil mobil, dulu kan saudara naik mobil suka nyanyi. Ya.
Coba lakukan itu. Ya. Oh, saudara naik motor sambil naik motor, ya, pakai helm, nggak ada yang tahu saudara nyanyi. Tapi jangan biarkan itu the right place, itu tempat yang tepat. Dan Tuhan seringkali menunggu itu. Seberapa saudara tekun melakukan apa yang menjadi kebiasaan saudara untuk berada di tempat yang tepat. Kalau saudara ada di sana, keadaan boleh berubah. Seperti Daniel, keadaan berubah. Daniel ditangkap, dibawa untuk dihukum. Karena didapati Daniel tetap berdoa, menyembah Tuhan. Dimasukkan ke dalam goa singa. Ya, itu singa itu saya prediksi, ya, saya tafsir gitu ya. Itu singanya paling sedikit 300 ekor. Kenapa? Karena kan setelah Daniel diangkat, 122 pejabat, ditambah istri, ditambah anak-anak, itu dimasukkan ke dalam goa kan. Belum sampai ke dasar itu sudah dimakan oleh singa. Kalau singanya cuma 2 ekor, terus yang masuk 400 orang, habis tuh singa, jadi RW. Itu singa paling tidak 300 ekor. Tapi waktu Daniel masuk ke dalam goa singa, tidak ada 1 ekor singa pun yang melukai Daniel. Dan goa itu menjadi hotel bintang 5 bagi Daniel. Karena itulah malam Daniel tidur, bantalnya perut singa. Bantal gulingnya pahanya singa. Itu malam yang paling nyaman bagi Daniel. Karena Daniel melihat malaikat Tuhan berjaga-jaga untuk dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Daniel tidak mau meninggalkan the right place, tempat yang tepat untuk selalu dia datang dalam hadirat Tuhan. Kalau kita selalu setia dalam hadirat Tuhan, percayalah saudara, ada banyak hal yang ajaib, yang luar biasa, yang akan menjadi pengalaman saudara, juga menjadi pengalaman saya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, selain waktu yang tepat, the right time, selain tempat yang tepat, ya, the right place. Dan yang ketiga, bagi saya ini menarik, itu the right respond. Respon yang tepat. Karena kemudian respon yang dilakukan oleh Maria, ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus, ya, dalam terjemahan asli, terus menerus, continue, terus berkesinambungan, mendengar perkataannya Tuhan. Dan ini respon yang tepat yang dimiliki oleh Maria. Saya berharap kita juga harus punya respon yang tepat terhadap firman Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai saudara ya ke gereja itu senang banget. Ya, kenapa? Aku kalau di rumah susah tidur. Kalau di gereja pulas tidurnya. Apalagi kalau di samping AC. Aduh kayaknya mah. Aduh. Nah, di sini mah gak ada lah pastilah ya. Di Bekasi banyak. Di tempatnya WL ini banyak nih. Artinya saudara, kita mesti sadar lah bahwa kita Tuhan juga menunggu respon yang tepat. Nah, saya ingin sedikit singgung tentang ilmu perilaku ya. Ini kan kalau kita belajar dari sisi ilmu perilaku, ada 3 area yang menjadi critical point kita yang seringkali membuat perilaku orang itu berubah. 3 aja saudara. Pertama, situasi. Kedua, barang. Ketiga, orang. Orang itu bisa berubah dengan 3 hal ini. Benar nggak saudara? Ya, orang umpamanya. Ya, orang kalau Pak Yofi datang sini kan beda saudara sama jemaat yang lain datang. Benar nggak ya? Karena gue gila, gede banget nih orang. Itu beda responnya saudara ya. Ya, beda. Tapi saya yakin lebih beda lagi kalau tiba-tiba dari pintu itu nongol masuk Bapak Joko Widodo. Saya yakin semua kita langsung berdiri. Benar gak sih? Langsung Pak, ya. Pak Presiden, waduh. Orang itu bisa mengubah perilaku kita. Benar gak? Orang bisa mengubah perilaku kita. Kalau di Manado itu banyak yang begitu. Ya. Kalau gak ada pendeta ngerokok. Begitu, oh pendeta. Apakah pendeta taruh kantong? Atau asap aja di sini asap gitu ya. Banyak yang begitu. Ya. Orang itu bisa mengubah perilaku kita. Itu kalau dalam ilmu perilaku. Selain orang,
barang juga bisa mengubah perilaku kita. Ya, kalau dulu pakai handphone Nokia disimpan aja tuh handphone, simpan. Begitu handphonenya bagus, kalau ngomong saudara-saudara, Tuhan itu baik dan tetap selamanya Dia baik, saudara. Itu perilaku berubah, saudara ya. Ya. Kalau cincinnya ya ada diamond gitu ya, haleluya. Itu perilaku harus berubah gitu. Itu kalau dalam ilmu perilaku kelihatan dari barang. Ya, kalau ibu-ibu ya kalau pakai tas Mangga 2 mah ya biasa aja. Ya kan, ya, mau hilang gitu ya, taruh juga sembarangan. Ya, tapi kalau pakai tas yang nggak usah Hermes lah, Louis Vuitton gitu ya, 35 juta, pakainya langsung gini. Perilaku langsung berubah. Kalau mau dipanggil, Bu, sengaja di tas Louis Vuitton gitu gini ya. Kalau Mangga 2 diumpetin di belakang gitu ya. Perilaku orang bisa berubah karena barang. Tapi yang ketiga, perilaku orang berubah karena situasi. Ya, dulu saudara karyawan, ketika jadi direktur pasti berubah. Itu bisa berubah. Nah, yang Tuhan mau saudara, perubahan respon itu harus benar. Harus benar, right respon. Bukan tentang apa yang ada terjadi di sekitar saudara. Bukan benar atau salah, tapi kitanya harus benar. Orang lain boleh salah, orang lain boleh nggak benar, tapi kitanya harus tetap benar. Itu diajarkan oleh Yesus melalui Maria ini. Maria telah memberikan right respon. Ya, itu respon yang benar. Ya, dengar firman, yes, ini buat gue nih, buat saya nih firman. Itu right respon. Bukan, cocok nih firman, buat yang duduk di depan. Ya, berarti respon saudara nggak benar. Orang punya right respon itu beda, saudara. Saudara nggak akan tersinggung, ya. Kalau seandainya umpamanya Pak Gembala khotbah, saudara kembalikan milik Tuhan. Saudara nggak bilang, jinggung mentang-mentang gue belum ngasih. Nggak akan begitu, saudara. Tapi kalau right respon yang benar, ketika disinggung, kamu nggak benar. Iya benar loh, lupa. Aduh, untung diingatin oleh khotbah. Itu right respon. Bukan malah tersinggung. Ya, ini pasti Pak Gembala, ini tadi pasti pendeta Lodi disinggung sama Pak Gembala nih. Gue belum kasih perpuluhan lagi nih, udah 2 bulan nih, udah kepake lagi. Enggak, di sini enggak, mungkin itu ya. Saya baru ketemu ya Om David ya, nggak pernah ngomong-ngomong belum. Nggak pernah. Tapi kalau orang yang punya respon benar ketika ditegur oleh firman, kan lihat Maria ini, dia terus menerus mendengarkan perkataan Tuhan. Kata terus menerus itu loh saudara. Jangan ada orang dengar khotbah itu milih. Ini khotbah lucu nih, gue suka nih. Aduh ini khotbah, ngantuk gue gak suka gitu. Terus menerus mendengarkan firman. Ini penting loh saudara. Apalagi kalau zaman online, gak tahu sekarang masih online gak ya. Itu kan kalau online, saya dapat telepon dari satu bapak. Pak Pendeta, apa kabar? Baik. Gimana sekarang Pak? Puji Tuhan. Gereja Bapak gimana? Gereja saya sekarang kalau hari Minggu 6. 6? Iya. Jam 7 sampai jam 8 saya pindah di sini. Jam ini saya pindah di sini. Karena gereja ternyata sejauh jempol. Udah pindah. Online semua. Dan enaknya Pak Pendeta, sambil dengar khotbah bisa sambil makan ketoprak. Nggak bisa, belum pernah terjadi di gereja. Pernah di sini ibadah khotbah, Pak Gembala lagi khotbah terus di belakang makan ketoprak gitu. Hanya di online. Tapi ini pergumulan loh buat gereja kita nggak pernah tahu. Tapi orang yang punya respon yang benar, nggak peduli itu langsung atau online, dia percaya ini firman dari surga. Dia akan berhenti makan ketoprak, dia akan terus menerus mendengar firman karena ini respon yang benar. Jadi kalau saudara ingin tanya pemberian yang terbaik apa? Berikan waktu yang baik. Berikan tempat yang baik. Dan berikan respon yang baik. Kalau saudara punya respon yang baik kepada Tuhan, dengar firman saudara, amin. Ini buat saya firman. Ya. Kalau saudara tiba-tiba ada orang, Pak Gembala khotbah, ampuni, kebetulan saudara lagi berantem. Ya. Cepat-cepat itu dari Tuhan. Jangan malah tersinggung. Ini pasti dia udah ngomong tuh sama Pak Gembala. Ya. Saudara-saudara, kalau ada hutang bayar nih. Udah pasti gembala lagi nih. Ya, utang belum dibayar gitu.
Saudara, respon itu harus benar. Sekarang kita harus belajar menerima firman itu sebagai sesuatu, itu sebuah kebutuhan loh. Kebutuhan kan, nanti ada waktu lah kita bisa belajar tentang kebutuhan roh. Itu ada 3. Penyembahan, persekutuan, dan firman. Itu 3. Firman itu kebutuhan loh. Saudara nggak membiasakan diri menerima firman, secara roh saudara kurang, merosot. Saudara lemah. Hanya firman yang membuat rohmu kuat. Ya, selain penyembahan dan persekutuan. Hari ini kita temukan bahwa pemberian yang terbaik adalah ketika kita belajar memberi waktu yang terbaik. Kita belajar terus-menerus memberi tempat yang terbaik. Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini kita belajar pemberian yang terbaik adalah ketika kita belajar memberi respon yang terbaik. Saya yakin, saya percaya itu akan membuat saudara berbeda. Tahun 2021 kita akan menjadi pribadi yang naik ke satu level yang lebih tinggi. Amin. Tahun ini tahun ujian loh. Kalau sampai saudara nggak lulus kebangetan nih. Dari bulan Mei saudara udah ujian. Dari Maret udah ujian ya. Maret lulus, April ada ujian lagi. Dan ini ujian yang terakhir nih November Desember ini nih. Ya, sampai 8.000, 5.000 sehari itu ujian loh saudara. Kalau saudara nggak lulus keterlaluan. Saya yakin setelah peristiwa 2020 yang berat ini, 2021 kita ada di level yang lebih tinggi. Kita upgrade karena kita punya respon yang tepat. Kita punya waktu yang tepat, tempat yang tepat untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar, memancar senantiasa. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, ya, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh
menjaga diriku supaya memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya, oh glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara dalam beberapa menit yang terakhir ini, sebelum kalau ada di antara saudara yang benar-benar berkata, Tuhan ini firman buatku, aku ditegur, aku dinasihati dan aku mau berubah. Saudara bisa mengangkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada, karena saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat sekarang di hadapanmu. Ada sesuatu yang tersimpan di hati mereka, dan hanya Engkau yang tahu, dan hanya Engkau yang bisa memulihkan semua perasaan, semua yang ada di pikiran, semua yang ada di hati anak-anakmu yang sementara mengangkat tangan, memohon pertolongan, memohon belas kasihan-Mu, memohon pemulihan dari Tuhan. Di Natal ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, Engkau Allah yang sama, yang akan hadir di hati kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap hati yang terluka, membangkitkan setiap semangat yang patah, memberikan gairah setiap keletilesuhan. Dan Tuhan, buat anak-anak-Mu yang hari ini datang, bangkit dan terus menjadi terang, bangkit dan terus bertumbuh, bangkit dan terus berbuah, untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Pribadi lepas pribadi, semua kami diberkati oleh Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini, berkati Bapak Gembala, berkati seluruh staf pengembalaan, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, semua jemaat diberkati Tuhan. Tambah-tambahkan lagi jiwa baru, buat berhasil pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimu hormat, bagimu kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Ini doa dan syukur kami. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami terima firman-Mu, firman yang memberikan kemenangan dan kekuatan, yang sudah memulihkan setiap hati kami dengan penuh syukur dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, amin. Dan puji Tuhan, sekarang ini kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang Ibu Marta akan nyanyi buat Tuhan. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu
bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabulan, sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Kau beserta manusia kekal selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam acara penyalaan lilin. Untuk lilin yang pertama akan dipasang oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Sudarmawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh pembicara kita pada malam hari ini dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Lodowik Esa Erang. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Keluarga Yosua, Bapak Vensra Sumendap. Lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Pembina Keluarga Yosua, Bapak Pendeta Veki Lempo. Sambil Asher boleh membantu memasangkan lilin kepada jemaat yang ada, dan kita akan ikuti puisi dari adik Jessica. Para Asher, malam sudah larut, meninggalkan jejak siang yang panjang.
di padang rumput, di lembah sepi, meringkuk dalam selimut malam yang dingin. Beberapa gembala dan domba gembalaannya. Sayup-sayup ada suara pujian turun membelah langit malam. Alam yang hening menjadi terbangun. Segala yang hidup menatap angkasa yang penuh tentara surgawi, dan terang surgawi membuka kasih Bapa. Segala puji bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera atas bumi di antara orang yang berkenan padanya. Tuhan Yesus, selamat datang di dunia, selamat datang di bumi, selamat datang di antara manusia, selamat datang di hati Papa, selamat datang di hati Mama, dan selamat datang di hatiku. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Kasihan Anak Kudus. Anak kasihan, Anak Kudus yang cinta, kami terus bagiku hilanglah hormatmu, amat hina tempat tidurmu. Ajarlah ku beri syukur, ajarlah ku beri syukur. Malam diam, malam kudus, malam diam, malam kudus, damai telah datang terus di dunia yang hidup.
Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan ikuti persembahan pujian dari pengurus keluarga Yosua. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat hari Natal dan tahun baru, ku ucapkan bagimu. Lupakan semua salah yang terjadi, saling memaafkan kesalahan. Jangan ada di hati rasa dendam atau benci. Yang ada hanyalah kedamaian. Kristus sudah datang membawa damai. Pujilah haleluya. Glory, Gloria, haleluya. Terpuji namamu kekal selamanya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, damai sejahtera. Selamat hari Natal dan tahun baru, ku ucapkan bagimu. Lupakan semua salah yang terjadi, saling memaafkan kesalahan. Jangan ada di hati rasa dendam atau benci. Yang ada hanyalah kedamaian. Kristus sudah datang membawa damai. Pujilah haleluya. Glory, Gloria, haleluya. Terpuji namamu kekal selamanya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, damai sejahtera. Glory, Gloria, haleluya. Terpuji namamu kekal selamanya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, damai sejahtera. Salam bagimu, keluarga Yosua. Salam bagimu, keluarga Yosua.
Puji Tuhan, kita akan memberikan tanda kasih kita dari keluarga Yosua kepada pembicara kita malam hari ini. Dengan hormat saya undang Bapak Pendeta Dr. Lodowik Esa Erang untuk maju ke depan yang akan diserahkan oleh Ketua Keluarga Yosua Bapak Vensra Sumendap. Waktu dan tempat kami silakan. Selanjutnya kepada Bapak Gembala kami, Om David, kami undang dengan kasih Kristus untuk maju ke depan. Nanti tanda kasih akan diserahkan oleh bendahara kita Ibu Dorma Simanulang. Terima kasih Om. Selanjutnya kami mengundang pembina kita Bapak Pendeta Feki Lempau untuk maju ke depan beserta Ibu Marlene yang akan diserahkan oleh Ibu Yuli Loho, sekretaris dari keluarga Yosua. Ada sendiri-sendiri. Bu Yuli bercanda aja. Puji Tuhan. Selanjutnya kami akan mengundang seluruh pengerja. Pertama juga saya mengundang pemain musik kita Saudara Timo. Saudara Timo baru Pendeta Jimmy, Pendeta Subandi, Pendeta Michael, Saudara Reval, Saudara Rick, Saudara JB, Saudara Stanley tapi gak hadir ya Om, lagi sakit. Untuk maju ke depan, nama-nama yang sudah disebut nanti akan diserahkan oleh Ketua Keluarga Yosua, Bapak Vensra. Ada yang kurang nggak? Isinya semua sama, cuma sudah dinamain. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pengerja yang selalu membantu kita di dalam melayani dalam segi apapun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, boleh kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan ucapan terima kasih dari Ketua Keluarga Yosua. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang penuh sukacita buat saya pribadi. Maaf ya, sorry, saya sangat terharu. Begitu juga dengan para pengurus karena malam ini adalah malam pertama untuk kami keluarga Yosua di
periode yang dipercayakan oleh Bapak Gembala kepada kami. Biasanya ya dilakukan kan gabung. Yaitu terus terang aja saya sering mengajak, bahkan selalu diingatkan oleh Bapak Pembina, Bapak Feki Lempo bersama dengan istri Ibu Marlin, untuk kami selalu bawa dalam doa. Karena kami tahu bahwa kalau kita nafasi pelayanan ini dengan doa dan kerendahan hati, saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Dan pada malam hari ini menjadi bukti nyata bahwa setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang berharap dan bergantung kepadanya, dan kalau kita memang punya hati memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan tolong. Amin. Dengan situasi saat seperti ini, cuaca yang tidak menentu, begitu juga dengan pandemi yang seperti ini yang tidak ada ujungnya, kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu adalah merupakan satu penghiburan buat kami, merupakan sukacita yang besar buat kami, karena melihat bahwa anak-anak Tuhan, terutama keluarga besar Yosua, tidak pernah takut menghadapi semuanya ini. Amin. Tadi sudah disinggung di dalam firman Tuhan bahwa penyakit itu ya kalau memang Tuhan tidak kehendaki tidak akan terjadi bagi kita. Tapi kalau memang sudah memang waktunya bagi saudara dan saya, siapa yang bisa menolak? Jadi kalau ada orang yang sekarang ya takut dengan hal itu, ya salah sendiri. Karena kenapa? Sama-sama kan kita tahu bahwa di berita bahwa virus ini ada berita baru bahwa akan semakin berlipat kali ganda. Nah, bagaimana jadinya saudara dan saya? Oleh karena itu mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan punya tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dan lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Lodewijk Sairang CBC. Minta maaf kalau agak salah namanya, karena nama saya juga agak sulit. Nama saya Venstra, Om. Jadi sama-sama sulit. Ada kalanya nama saya suka jadi Vespa, ada kalanya suka jadi Venter. Jadi sama-sama sulit Pak nama kita. Doa kami pelayanan dari Bapak, apakah itu pribadi, keluarga, dan pelayanan, Tuhan memberkati selalu. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala kita, Om David Sudarmawan, yang itulah yang saya bilang tadi. Karena dinafasi dengan doa, sampai saat ini kami ada, semua karena kemurahan Tuhan dan doa dari Bapak Gembala. Terima kasih Om. Tuhan Yesus memberkati, jangan bosan-bosan doain kami Om, karena kami butuh doa itu. Haleluya. Karena masih ada 2 tahun lagi, kan kita per 3 tahun ya. Kita tidak tahu tahun berikutnya siapa yang menjadi giliran. Jadi sekarang belajar-belajarlah. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan juga bapak-bapak, ibu-ibu keluarga Yosua yang sudah memberikan sumbangan, sehingga apa yang diperlukan untuk acara Natal pada malam hari ini semua bisa tercukupkan semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para penasihat majelis dan ketua-ketua wadah yang pada malam hari ini bisa hadir, bisa ikut bersama-sama merayakan Natal keluarga Yosua. Hanya ucapan terima kasih atas kedatangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bersukacita bersama dengan kami, keluarga Yosua. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan begitu juga saya tidak lupa berterima kasih banyak kepada Bapak Pembina, Bapak Pendeta Feki Lampau bersama dengan Ibu Marlin, bersama dengan pengurus yang ada, yang selalu setia, bergandengan tangan di dalam kami berdoa. Karena saya percaya bahwa pelayanan yang didasari dengan doa, saya percaya semua akan berjalan dengan baik. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Dan sebelum saya lupa, ada satu acara, ya cepat saja ya. Ada satu acara yaitu door prize. Di tatakan lilin saudara-saudara sekalian, saya ada taruh tanda tangan saya dan nomor. Ya, mudah-mudahan belum dibuang. Semua ini tidak pilih kasih. Jadi siapa yang ambil di depan, ya adanya di depan itunya. Adanya di depan. Mudah-mudahan keambil atau masih ada di situ. Kalau misalnya sudah ada, coba angkat tangan. Sudah ada yang dapatkah? Ada? Ada tanda. No, iya tanda tangan. Oh, ada satu pengurus pendeta Dr. Yofi. Yang dapat, satu yang dapat. Nomor berapa? Oh, nomor 4. Dapat yang 4. Nanti sebentar. Oh, Om Gembala juga yang dapat. Nomor berapa? Nomor 2. Jadi, aduh, hamba-hamba Tuhan yang dapat nih. Oh, ada Pak Luki. Nomor berapa Pak Luki? Nomor 3. Nanti tolong pengurus. Aduh, ada pandit. Ya, sebagian besar hamba-hamba Tuhan yang dapat. Haleluya. Pak Pendeta Jimmy. Puji Tuhan. Nanti sebentar sebelum pulang, tolong ambil hadiahnya ada di depan. Haleluya, puji nama Tuhan. Akhirnya acara Natal kita pada malam hari ini selesai sudah. Dan seperti menjadi kebiasaan dari keluarga Yosua, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita selalu membacakan moto yang terdapat di dalam Yosua 24 ayat 15. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Di dalam Yosua 24 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup kebaktian kita dengan doa untuk makanan jasmani kita yang sudah disiapkan beserta dengan doa berkat. Kita baca bersama-sama di dalam Yosua 24 ayat 15 dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Terima. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Hari-hari kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan yang luar biasa. Tahun-tahun yang lalu kami alami begitu berat. Tapi tahun ini Tuhan merupakan tahun yang ekstra berat. Tetapi dengan Engkau kami bisa lewati semua. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai pada malam hari ini Tuhan. Itu sebabnya kami hanya bisa katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan Engkau belum berhenti dengan hidup kami. Untuk hari-hari ke depan Tuhan masih ada hari-hari yang akan kami hadapi yang mungkin akan lebih berat lagi Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau ada kemenangan besar ya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami berjalan dengan penuh kepastian, penuh dengan pengharapan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, semua yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan mengajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus bergantung kepada Tuhan. Sebab hanya dengan bergantung kepada Tuhan kami kuat, kami bisa melewati semua, bahkan kami mengalami kemenangan sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam ini Tuhan kami bersyukur kepadamu buat ibadah wadah keluarga Yosua, ibadah wadah yang terakhir Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu baik ya Tuhan. Dari setiap Natal wadah-wadah yang sudah dijalankan Tuhan, Engkau nyata di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat, Engkau memulihkan, Engkau memberkati. Dan malam ini pun semua keluarga Yosua yang hadir dalam ibadah ini Tuhan, bahkan dengan majelis dan yang lain-lain Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah dari surga, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dengan iman yang kami akan memandang hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Engkau untuk hari-hari ke depan ya Tuhan. Dan kami akan melihat banyak hal yang Tuhan akan semakin bukakan. Kami akan mengalami peningkatan dalam iman kami Tuhan. Kami mengalami level iman yang lebih tinggi lagi. Dan melihat lebih banyak lagi karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mau pulang, tinggalkan tempat ini dengan satu keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Malam ini, besok dan seterusnya. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami hidup dan kami berjalan, banyak hal-hal yang lebih ajaib lagi yang Tuhan sediakan, itu kami boleh alami Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Semua yang sudah mengambil bagian di dalam Natal keluarga Yosua ini Tuhan, Engkau memberkati semua. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, biarlah Tuhan Kau pakai lebih heran lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan tangan Tuhan yang kuat, yang sudah membawa kami ada di rumah Tuhan, tangan yang sama akan membawa kami pulang ke rumah kami dengan tidak kurang apapun Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sudah-sudah dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua.